wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada umumnya ada dua konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Pertama, komunis dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Kedua, kapitalisme yang menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya lahirlah the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kuat memakan yang lemah dan yang pintar memakan yang bodoh. Hadirin, hanya membawa derita dan untayan air mata bagi kaum duafa. Prinsip tersebut dapat kita aplikasikan melalui pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan syarahan saya yang berjudul Zakat, Infak, dan Sedekah, Solusi Pemberantasan Kemiskinan. Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu dapat membersihkan dan mensucikan diri mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu memberikan ketentraman bagi jiwa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mengasihi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat tadi diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintalah ampunan bagi kami." Rasul menjawab, "Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk menerima harta sedikit pun." Dengan turunnya ayat tadi, sebagaimana pada kalimat kuzmin amwalihim yang menunjukkan sigat amar, juga mengisyaratkan agar dibentuknya lembaga yang profesional. Masa Orde Baru terbukti bahwa amilin tidak profesional. Akhirnya zakat bukan mensejahterakan rakyat, tetapi zakat menjadi jaket. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengaplikasikan zakat, infak, dan bersedekah sebagaimana yang diterangkan pada ayat tadi? Yang pertama, tutahirukum, untuk membersihkan diri dari hak-hak fakir miskin, orang yang tak berharta, orang yang terbaring di pinggir jalan, yang tiap hari merasakan pekik getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang ia rasakan. Kedua, untuk membersihkan diri dari penyakit rakus, tamak, dan serakah. Penyakit ini hadirin harus kita bersihkan, sebab jika manusia dilanda penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa karun,
penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan pelindung rakyat, tapi pemeras, penindas, bahkan merampas hak-hak rakyat. Fungsi yang ketiga, taskin. Maksudnya dengan berzakat, infak dan bersedekah, hati senang, jiwa tenang, walau di kantong banyak uang. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, jika para aghniat, jika para konglomerat enggan membayar zakat, infak dan bersedekah, maka suatu negara bisa kiamat. Walau gedung bertingkat, walau mobil makin mengkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat. Apalagi jikalau penjabat sudah jadi jahat, menyikat uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Nauzubillah, padahal Rasulullah telah mengancam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan syarahan yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan supaya tidak terjadinya kemiskinan dan kemiskinan pada negara kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Yang kedua, membuat badan amil aziz. Sehingga inilah syarahan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.